Halo, selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita semua yang setia mengikuti pelayanan dari Task Force Doa dan Konseling Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Saya ucapkan selamat datang kepada kita semua dan pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yaitu faith atau faithful, available, and teachable. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Charlotte K. Priyatna, MPD MMmin. Beliau merupakan Ketua Bidang 1 Pengurus Harian Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, Pengembangan Pendidikan. Baik, sebelum kita lebih jauh untuk mendengarkan materi ini, marilah kita terlebih dahulu tunduk di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur untuk hari-hari yang boleh kami lewati. Dan pada malam hari ini kami serahkan program dari Task Force Doa dan Konseling. Biarlah Engkau memberkati kami, khususnya untuk streaming pada malam hari ini. Pakai hamba-Mu yang akan memandu acara ini, dan demikian juga pembicara yaitu Ibu Charlotte. Tuhan memperlengkapi kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Ibu Charlotte. Saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah fat, ya. Ini bukan fat gemuk, saudara, ya. Jadi ini fat di dalam konteks singkatan, ya. Faithful, available, dan teachable, ya. Ini oke. Ya. Jadi fat, F-nya faithful, A-nya available, T-nya teachable. Kita menjadi guru yang fat, ya. Kita menjadi guru yang setia, yang bersedia, dan mau belajar. Diambil dari 2 Timotius 2 ayat 2. Ya. Ini surat Paulus kepada Timotius. Dan dia katakan begini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Apa yang telah engkau dengar daripadaku? Berarti ada Timotius dan ada Paulus. Paulus berkata-kata, Timotius mendengar. Lalu kemudian Paulus berpesan, apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakan kepada orang yang dapat dipercayai. Berarti ada orang yang ketiga. Ya, orang pertama berarti Paulus, yang kedua Timotius, yang ketiga orang-orang yang bisa kamu percayai. Percayakan itu. Dan orang-orang yang kamu percayai itu yang juga bisa mengajar orang lain. Berarti ada orang yang keempat, ya. Orang lain itu orang yang keempat. Jadi waktu kita memuridkan, kita juga melihat potensi-potensi apa yang dimiliki oleh murid kita. Yang kita harap dia bisa meneruskan, dia bisa mewarisi, ya. Jadi tidak stop di orang itu, ya. Nah, jadi saudara, dari sini kita melihat ada 3 poin, ya, guru berkarakter, yaitu faith tadi, ya, faithful, setia, ya, yang kedua available, bersedia, dan yang ketiga teachable, mau belajar. Saudara setia, apakah saya sudah menjadi guru yang setia dalam tugas panggilan saya? Itu menjadi perenungan kita, refleksi kita. Setiap hari, saya sudah setia belum dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya? Ya, dengan apa yang saya kerjakan hari ini? Dengan siapa saya sedang berjalan? Saudara, itu terus-menerus menjadi pengingat kita apakah kita setia. Yang kedua, bersedia, available. Waktu saya bersedia, saya rela nggak memberi diri saya? Saya rela nggak hadir? Ya tentu saja berarti mau direpotkan, begitu ya. Karena kesediaan itu bukan bersedia untuk diajak senang-senang. Pasti bersedia untuk kita boleh ikut menderita gitu ya. Bersedia, memberi diri. Bahkan untuk diganggu sekalipun.
bahkan untuk direpotkan. Apakah kita bersedia? Dan yang ketiga, mau nggak kita belajar? Karena berarti apa? Waktu kita menjadi guru, tidak mungkin kita stop mengajar. Kalau kita nggak mau stop mengajar, kita harus terus belajar. Apakah saya mau diajar? Terus belajar untuk bertumbuh. Karena kalau kita stop learning, kita artinya stop teaching. Ya. Jadi saudara, faith itu yang pertama faithful, apa yang telah engkau dengar daripadaku. Ini Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku, setialah, setia pada amanat pengajaran, setialah pada panggilan. Ya, maka Paulus menasihatkan, awasi ajaranmu. Saudara, kita tidak akan menyimpangkan ajarannya, tetapi meneruskan kebenaran itu dengan tekun. Saudara, waktu saya setia kepada apa ya yang diajarkan, kepada apa yang diamanatkan, tidak mungkin tidak saya harus respect dengan orang yang memberikan amanat itu, kepada orang yang menitipkan. Jadi saya setia, ya saudara. Dan setia itu tetap bertahan pada panggilan kita sebagai guru. Walaupun panggilan sebagai guru itu bukan artinya di satu tempat pasti, no. Kita ini sebagai guru, ya di dunia pendidikan kita tahu bisa berpindah tempat. Tapi ketika panggilan itu tidak berubah, itulah yang sebetulnya setia. Ya, kenapa? Karena ada komitmen di dalamnya. Sekalipun ada tantangan. Di mana komitmen dibutuhkan? Ya pada saat ada kesulitan. Terujilah komitmen itu. Jadi setia. Jadi untuk setia di dalam relasi saudara, mau nggak mau ada harga yang dibayar. Harga yang dibayar itu rela berkorban. Waktu kita mau rela, mau kita berkorban, ya pasti harus melalui masa-masa sulit. Nggak mungkin orang setia itu ketika suasana enak ya. Kalau enak, damai, tentram, siapa yang nggak mau setia? Pastilah. Tapi kan diuji justru melalui komitmen. Dibuktikan dalam kondisi yang sulit, saya mampu nggak bertahan menghadapi godaan. Dan kesetiaan itu dibuktikan melalui janji. Apakah saya bisa memenuhi janji itu? Bahkan kesetiaan itu dilukiskan bahwa sampai akhir, sampai garis akhir. Kita nggak bisa dibilang memenangkan pertandingan, sekalipun kita lebih dulu, tapi kita nggak sampai garis akhir. Nggak bisa, saudara. Demikian juga kesetiaan. Kesetiaan harus bisa dinilai ketika kita sampai batas akhir. Yes, dia setia. Karena bisa aja sebelum sampai batas akhir kita sudah tidak setia lagi. Jadi, saudara, kesetiaan itu didasarkan pada kasih. Diberikan melalui kepercayaan, ada trust di dalamnya. Dan dibuktikan dengan tanggung jawab. Maka saudara, Allah itu yang punya kasih setia. Kita kadang berpikir ya, aduh bisa nggak setia tanpa kasih? Ya akhirnya sebetulnya itu bukan setia. Ya akhirnya ya itu terpaksa gitu ya. Bisa nggak kasih tanpa setia? Nggak mungkin. Karena justru kasih kita dinyatakan, dibuktikan melalui kesetiaan kita. Jadi dasar daripada kesetiaan itu harus ada kasih. Tanpa kasih tidak ada kesetiaan. Cuman di dalamnya mengandung kepercayaan. Karena setia itu kan menjalankan kepercayaan yang diberikan. Dan dalam bentuk tanggung jawab. Waktu kita melakukan. Saudara, ketika kita diminta Allah, setia pada panggilan, setia pada ajaran kita. Setia apa yang Tuhan amanatkan. Setia. Dan harga sebuah kesetiaan memang mahal. Karena kesetiaan itu justru ya dinyatakan pada waktu masa-masa sulit. Baru kita dibilang setia. Lalu yang kedua, available. Percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Saudara, kesediaan ya. Pada waktu kita bisa mempercayakan orang-orang yang bisa dipercayai. Saya pikir
kita bersedia apa ya? Bersedia untuk gagal, bersedia ya kalau ternyata dia nggak bisa dipercaya, kalau ternyata dia fail, ya berarti kita juga kan yang gagal kan? Tapi bersedia untuk mencoba lagi, untuk mengiringi lagi, untuk mendampingi lagi, kesediaan, ya, bersedia melayani dengan sukarela, sukacita, menjadi mentor dengan memberi diri, memberi waktu, memberi tenaga, mendampingi, terlibat, hadir dalam kehidupan orang-orang yang dibimbing. Saudara, kalau secara kasat mata kayaknya kok lancar-lancar ya. Tapi kita tahu, waktu kita punya kesediaan, itu bukan di dalam konteks atau kondisi baik-baik saja. Justru kesediaan kita, yaitu ketika kita harus menopang, ketika kita harus menggendong, ketika kita harus membersihkan. Nah, saya sering dengar orang bilang, aduh Bu, masa dia yang berbuat, saya yang bersih-bersihin gitu. Kok jadi saya yang mesti bertanggung jawab? Nah, rupanya di dalam ketika saya bilang, ya Tuhan, saya bersedia. Saya bersedia untuk melakukan apapun yang Tuhan mau. Asal itu menjadi kehendak Tuhan. Ya. Jadi kesediaan dimulai dengan memilih kepada siapa kita melayani. Ya sebetulnya tiap hari ada dua pilihan. Mau melayani diri atau mau melayani Tuhan. Siapa? Kita mau melayani siapa? Begitu kita bilang, Tuhan saya mau melayani Engkau. Lalu Tuhan bilang, kalau engkau mau melayani aku, engkau harus melayani sesamamu manusia. Waktu kita katakan, Tuhan saya mau melayani sesama saya. Nah, di situ saya akan menemukan begitu banyak gesekan. Karena apa? Karena ya memang namanya kita bersedia melayani justru kepada orang-orang yang tidak mau dilayani kadang. Orang-orang yang sulit dilayani. Tapi ketika saya mau keluar dari comfort zone, kenapa? Karena saya available. Saudara, availability, lawannya itu adalah self-centered. Orang yang berpusat kepada diri. Orang yang egosentris. Ya, yang nggak mau lah repot. Nggak mau susah. Nggak mau diganggu. Saudara, ketika kita bersedia, itu sebetulnya ya digambarkan. Saudara, Tuhan itu kan sering pakai perahu ya. Tuhan Yesus sering begitu ada di pinggir pantai, dia naik perahu, kemudian bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk supaya suara dia bisa lebih kedengaran gitu ya, karena ada angin yang membawa. Lalu orang-orang berdiri di pantai atau duduk-duduk di pantai. Saudara, karena ada perahu yang standby, ada perahu yang bersedia. Jadi waktu Tuhan butuh, nah perahu itu bisa digunakan. Kira-kira kita standby nggak ya kalau Tuhan mau pakai? Kita readiness nggak? Kita punya kesiapan itu nggak? Jadi saudara, dasar dari pemuritan yaitu bersedia untuk melayani, melatih dengan menjadikan itu prioritas kita. Menyisihkan, memisahkan waktu khusus kita, bukan sedang menyisahkan. Jadi memang saudara kalau mau pemuritan, saudara mesti bersedia. Bersedia lebih repot, lebih susah, ya lebih apapun namanya juga bersedia. Jadi bersedia juga dimotivasi oleh keinginan untuk menjadi pemberi, bukan pengambil. Karena apa? Saudara memberi diri, memberi waktu, memberi tenaga. Apakah ada reward? Apakah ada penghargaan? Belum tentu. Tapi ketika kita bilang, Tuhan, asal saya berikan ini, dan Tuhan terima, itu sudah cukup bagi saya. Jadi kesediaan juga didasari oleh sukacita untuk membuat orang lain berhasil. Nah, ternyata saudara ketika kita bersedia, itu bukan berarti kita lagi menghitung-hitung kita punya apa ya, jasa. Bukan. Tapi waktu kita bersedia, bagi kita nggak ada sukacita ketika orang yang kita dampingi itu berhasil. Ya, jadi mengembangkan orang lain dengan cara mengefisiensikan kebutuhan pribadi. Wow, saudara. Jadi demi saya bisa menolong orang lain, saya punya waktu untuk orang lain, maka saya harus mengefisiensikan waktu saya supaya ada waktu lebih. Maka saya harus mengurangi waktu istirahat saya.
Mungkin saya harus mengurangi hobi-hobi saya untuk saya bisa memilih untuk bersedia melayani orang. Jadi saudara, tidak ada sukacita ketika melihat orang yang saya konseling berubah misalnya. Atau ketika saya baru bicara 1 jam, ternyata dia sudah berubah konsepnya. Wah saudara, itu rasanya saya pikir kalau saya nggak bersedia saya yang rugi gitu ya. Kalau saya nggak dipakai Tuhan saya yang rugi saudara. Jadi saudara, tentu saja ketika kita bersedia, kita akan dengan aktif, proaktif kita akan mencari. Mencari murid siapa nih ya yang kita akan ajarkan ya. Siapa nih murid yang akan kita libatkan? Karena begitu saya mencari, saudara, berarti saya di sini melihat dan memperhatikan, ya. Jadi waktu saya ingin mempercayakan, ya, kepada orang-orang yang dapat dipercayai, saya kan mesti mencoba dia memberi kepercayaan, memberi kesempatan. Ada nggak kemungkinan gagal? Ada. Oleh karena itu, saya harus memuridkan dengan melatih dan membimbing. Jadi di sini Rasul Paulus ketika mengatakan kepada Timotius, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Cari orang-orang yang kamu bisa percayai. Kamu lihat, kamu perhatikan, libatkan mereka, ya kasih kepercayaan kesempatan dan muridkan. Latih dan bimbing mereka. Yang ketiga, saudara, teachable. Yang juga cakap mengajar orang lain. Wow, saudara, kita ini diminta untuk setelah kita dengar dari apa yang kita dapat, lalu kemudian kita percayakan kepada orang yang bisa dipercaya, yang juga cakap juga mengajar orang lain. Berarti kita berharap sebetulnya ini diteruskan. Dan saudara, berarti harus ada 3 MD. M yang pertama mau diajar. Kita melihat orang tersebut mau diajar. Mau disuruh, mau dikoreksi. Saudara, teachable, obey, obedience, dan humble. Ini menjadi 3 syarat murid. Tapi sebelum kita memuridkan, kayaknya kita harus punya 3 MD ini dulu. Ya, mau diajar, mau disuruh, mau dikoreksi. Sehingga hati yang teachable, hati yang mau belajar, hati yang mau taat, dan hati yang mau menerima kritikan, koreksi. Karena itu bagian dari teachable, memang harus syaratnya kita harus punya humble. Kerendahan hati, saudara. Kerendahan hatilah yang memampukan kita melihat orang lain jadi lebih penting dari diri kita. Filipi 2 ayat 3, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, di mana kita bisa melihat orang lain lebih utama? Kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Hanya melalui kerendahan hati, kita baru bisa melihat urusan orang lain lebih penting dari urusan kita. Dan disinilah kita bisa melihat orang lain jadi lebih dari kita. Kalau enggak kita melihatnya diri kita yang lebih baik, lebih bagus, lebih pintar. Orang lain ya kurang pintar, kurang bagus, kurang baik. Mata kita ini harus dirubah. Waktu kita bisa melihat orang-orang yang bisa kita percayai, orang-orang yang bisa kita latih, orang-orang yang bisa cakap mengajar, hanya melalui cermin hati yang rendah hati. Kita baru bisa melihat itu. Kalau enggak mata kita dibutakan hanya melihat kepentingan diri sendiri. Berpusat kepada diri, egosentris. Jadi saudara, orang yang mau belajar akan juga mampu mengajar. Kenapa saudara? Karena begitu dia mau belajar, apa yang dia pelajari nggak akan di-stop oleh dirinya. Dia akan teruskan. Dia akan bagikan. Jadi orang yang mau belajar tuh nggak akan ngumpulin buat diri sendiri, habis itu stop. Enggak. Jadi orang yang mau belajar, dia akan mengalirkan apa yang dia pelajari. Oleh karena itu Tuhan juga akan kasih kemampuan mengajar. Ini yang dikatakan Howard Hendricks. If we stop learning today, we stop teaching tomorrow. Kalau kita berhenti belajar hari ini, jangan harap ya kita besok bisa ngajar. Mau ngajar apa? Wong apa yang kita ajarin udah makin lama makin out of date, makin nggak kepake. Jadi kita tiap hari kita harus belajar. Untuk apa? Untuk kita bisa mengajar. Mengajar siapa?
apapun yang Tuhan kirim kepada kita. Untuk kita teruskan apa yang kita pelajari. Kita sharingkan apa yang kita pelajari. Jadi dengan antusias dan inisiatif. Mari saudara, ya, kita melakukan pekerjaan Tuhan. Itu bukan dengan setengah-setengah, dengan malas-malas, dengan asal-asalan. Tapi dengan semangat, dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Kita mau dengan segera, kita punya inisiatif. Saudara, dua karakter ini saudara, yang di zaman ini kita sulit sekali dapatkan. Antusias dan inisiatif. Di mana akhir zaman ini membuat kasih semakin dingin. Orang semakin nggak peduli. Tapi saudara, kita minta api Roh Kudus yang membakar hati kita, yang terus bisa berkobar. Sehingga akan membuat kita antusias di dalam pelayanan Tuhan. Dan membuat kita mau berinisiatif. Dan ingat, faithful, available, dan teachable. Pengajaran yang benar harus diterima dengan setia. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, dibagikan kepada orang yang dapat dipercaya. Percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Dan diteruskan kepada generasi berikutnya yang juga cakap mengajar orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita supaya kita bisa tetap menjadi guru yang faith, murid yang faith. Dari 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Charlotte yang sudah memaparkan dengan sangat mendalam dan menginspirasi melalui topik faith, faithful, available, and teachable. Kita diajarkan pentingnya menjadi orang yang setia kepada Tuhan, siap melayani sesama, dan juga mudah diajar dalam segala situasi. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih dari Task Force Doa dan Konseling MPK. Saksikan terus pelayanan ini di Jumat berikutnya, di minggu-minggu berikutnya dengan topik yang berbeda. Dan kami menghimbau kita sekalian juga boleh membagikan tayangan ini, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.